warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabila Amria Buhari. Hari ini saya akan membacakan hasil resume materi yang berjudul Desain Penelitian dan Sampling dalam Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang desain penelitian. Nah, definisi desain penelitian merupakan kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan atau keunikan masing-masing. Namun, prinsip-prinsip umumnya memiliki kesamaan. Desain penelitian memberikan gambaran tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Untuk proses-proses desain penelitian ada beberapa. Yang pertama itu adalah identifikasi dan pemilihan masalah penelitian. Kedua, pemilihan kerangka konseptual. Ketiga, memformulasikan masalah penelitian dengan membuat hipotesis. Dan yang keempat, membangun penyelidikan atau percobaan. Dan yang kelima, memilih sumber definisi terhadap pengukuran variabel-variabel. Oke, selanjutnya untuk perspektif dan strategi desain penelitian. Penelitian kuantitatif menurut Sugiono berdasarkan pada filsafat positivisme yang menekankan pada objektivitas, pengukuran, dan pengujian hipotesis. Desain penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskriptif statistik, dan perkiraan hasil. Selanjutnya adalah strategi desain penelitian kuantitatif yang umum digunakan, yaitu seperti desain eksperimen, desain survei, desain korelasional, dan desain komparatif. Dan perspektif utama dalam desain penelitian kuantitatif yaitu fokus pada variabel, pengujian hipotesis, representasi sampel, objektivitas, dan pengukuran serta analisis statistik. Untuk penelitian desain kualitatif. Nah, kalau kualitatif menurut Sugiono berdasarkan pada filsafat interpretif atau konstruktivis yang menekankan pada pemahaman tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Nah, untuk desain yang umum digunakan itu studi kasus, etnografi, teori dasar, dan naratif. Dan perspektif utamanya itu fokus pada makna dan pemahaman, konteks alami, peran penelitian sebagai instrumen utama, data yang kaya dan mendalam, dan yang terakhir analisis induktif. Selanjutnya ada yang penelitian kombinasi atau mixed method, yang pengertiannya itu bahwa pentingnya penelitian kombinasi yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya adalah strategi desain penelitian kombinasi menurut Sugiono. Meskipun Sugiono lebih berfokus pada kuantitatif dan kualitatif secara terpisah, prinsip integrasinya dapat diadaptasi dari literatur mixed method lainnya, seperti sequential mixed method, concurrent mixed method, and embedded mixed method, yang perspektif utamanya itu triangulasi, komplementaritas, dan pengembangan. Selanjutnya ke populasi. Populasi dalam bahasa Inggris yaitu population, yang berarti jumlah penduduk. Pengertian populasi dalam penelitian menurut para ahli. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi. Selanjutnya adalah dua jenis populasi. Yang pertama, populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Untuk sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Nah, untuk teknik pengambilan sampel itu ada teknik penarikan probabilitas sampel atau probability sampling, dan ada teknik non-probabilitas sampel atau non-probability sample.
Selanjutnya untuk pengukuran sampelnya itu menurut Sugiono yang pertama, ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai 500 orang. Dan yang kedua, apabila sampel didasarkan dari kategori seperti pria, wanita, kota, desa, maka jumlah anggota setiap kategori minimal 30 orang. Langkah-langkah menentukan sampel. Yang pertama, sampel acak, random sampling, atau sampling stratifikasi, sampling rumpun, proportional sampling, area probability sampling, ideal sampling, dan kuota sampling. Oke, baik, saya pikir cukup dari materi yang dapat saya ringkas pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.